Pak Joko itu kan sarjana teknologi kayu kehutanan. hutan ya? Iya, kehutanan. 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 Kok bisa melenceng jadi politisi, jadi birokrat? Ya adalah saya setelah lulus dari teknologi kayu kemudian masuk di bisnis ekspor mebel ya. Masih ada hubungannya tuh sama kayu? Masih. Kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan, nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan, di saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya, waktu itu Rektornya pasti sama ya, pasti sama. Bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Pertanyaan saya Anda jawab dulu. Iya. Ada ndak ijazah? Itu yang terlampir, ini saya belum selesai, Yang Mulia. Keberatan Pak Oto, Anda nampaknya tidak mengikuti persidangan ini dengan baik. Ya. Jangan lupa, kami tidak mempermasalahkan Jokowi sebagai presiden atau presiden adalah Jokowi. Yang penting bagaimana beliau masuk ke persidangan ini untuk mempertanggungjawabkan. Tidak seperti itu hukumnya. Tolong dibawa, karena tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan di Surakarta. Sehingga sudah ada korban satu, sekarang merasakan hukuman 4 tahun. Dan 2, yaitu Gus Nur. Jokowi tidak berhadir. Itu yang kami harapkan. Penggugat, diam, jangan bicara kalau tidak menunjuk saja. Saudara kan sudah tahu acara. Mohon Yang Mulia yang berpihak juga, Yang Mulia. Enggak memihak. Ya, jadi saya juga ada sidang di tempat lain saat ini, Yang Mulia. Tolong hargai tergugat 1, 2, sampai 8 supaya kami juga waktunya ada di sini. Karena kami 4 bulan Mulia. Biar hanya Bapak ini yang perdebatan yang sia-sia. Anda mencak-mencak, baru sekali mengatakan waktu Anda terbuang. Kami sudah 11 kali persidangan menanti kedatangan kuasa Jokowi. Ya, 11 kali kita bisa. Anda baru sekali, kami sudah 11 kali. Kami sudah 11 kali, paham Anda? 4 bulan hanya menunggu legal standing. Kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini satu pabrik. Netizen, saya orang waras, saya punya keyakinan besar 1 triliun % bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah asli. Kalau sampai ijazah Bapak Jokowi palsu, saya berjanji akan nelan panci satu pabrik ke dalam perut saya. Nih pancinya seperti ini. Nih, kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini satu pabrik. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba mereka muncul di Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 segera melakukan penangkapan. Jadi ya memang kaget saya, kaget juga sih, kaget, dan istri anak pun semua keluarga kaget. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Henrys? Semoga Sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Sahabat Henrys, isu dugaan ijazah palsu Jokowi sampai saat ini masih terus ramai dibicarakan. Bahkan kemarin itu kan ramai seorang Hercules datang ke Solo seolah-olah membela Jokowi gitu ya. Dan Hercules pun dengan statementnya sempat bersih tegang ya dengan Sutioso, Gatot Nurmantio ya. Tahu nggak Sahabat Henrys, bagaimana sih kabar terbaru dari Hercules saat ini? Selain itu, beredar video viral di media sosial sidang dugaan ijazah palsu Jokowi di PN Jakarta Pusat. Ini Hakim MK Saldi Isra itu kuliti pengacara kait dugaan ijazah palsu. Nanti kita akan simak sama-sama guys ya. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru mampir di channel YouTube Henrys Media ini, jangan lupa support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial Sahabat Henrys semua. Oke? Yuk kita lihat dulu bagaimana update terbaru kondisi benarkah Hercules didesak oleh anggota DPR untuk ditangkap. Simak informasi di sini. Check it out. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba mereka muncul di Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 segera melakukan penangkapan. Jadi ya memang kaget saya, kaget juga sih, kaget, dan istri anak pun semua keluarga kaget. Artinya ini semacam pengancaman ya. Ya. Pengancaman Provokasi. dan provokasi dan sotrapi terhadap anak istri saya. Intinya kalau negara ini negara hukum, kita akan bawa karena hukum.
Kalau nanti saya pakai cara saya, nanti bilang preman lagi kan gitu. Iya. Tapi karena saya juga mengerti hukum, saya tidak akan pakai cara saya. Dalam waktu dekat ini kita akan bawa karena hukum. Ya kalau memang saya sudah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus Depok, ya tentunya itu saya sudah dipanggil dan sudah diperiksa. Atau kasusnya lawan gubernur kan gitu. Atau kasusnya lawan gubernur sudah tersangka tapi polisi kok kenapa nggak menangkap Hercules, ya kan? Saya menyayangkan mereka ini katanya itu atas nama hukum dan atas nama pengacara. Mestinya mereka harus tahu hukum dan tahu etika dong. Kok bisa kayak orang gelandangan gitu? Sebelum kita lihat video viral di media sosial sidang di PN Jakarta Pusat antara penggugat Egy Sujana dan kawan-kawan versus Otto Hasibuan, kuasa hukum dari Jokowi. Kita lihat dulu video detik-detik Saldi Isra Kuliti habis pengacara terkait dugaan ijazah palsu. Di sini, check it out. Pertanyaan saya Anda jawab dulu. Iya. Ada enggak ijazah semester 5-nya? Itu yang terlampir, ini saya belum selesai, Yang Mulia. Bukan, raport semester 5-nya ada atau tidak? Ini mau saya sampaikan ini sebenarnya. Mana ada? Tunggu Sebentar. dulu. Jadi begini, Yang Mulia. Anda ada atau tidak dulu? Yang raport semester 5-nya? Ada di buku induk, Yang Mulia. Di buku induk ini sudah lihat itu cuma 4 semester, Pak. Iya. Yang semester 5-nya ada atau tidak? Nah, itu sesuai apa yang ada di buku induk aja, Yang Mulia. Ya, namun begini, Yang Mulia. Namun begini, mohon izin, Yang Mulia. Ya. Biar kita terang dan lurus, Yang Mulia. Maksudnya begini. Izin, Yang Mulia. Jangan, Anda tidak boleh nanya ke situ. Iya. Saya tanya Anda sekarang. Ada tidak raport semester 5-nya? Ada sesuai dengan yang di buku induk. Yang tertera di buku induk yang kami sampaikan. Anda kesini? Iya. Di buku induk, Yang Mulia. Anda kesini? Baik. Silakan. Ini Anda lihat ya. Nilainya itu cuman ada sampai semester 4. Benar, Yang Mulia. Ya, mana yang semester 5-nya? Maksud saya karena beliau sakit, Yang Mulia, dioperasi dan buktinya ada, Yang Mulia. Namun kita kan untuk menampilkan ini kurang. Tadi kan saya tanya ada atau tidak raport semester 5-nya. Kan itu pertanyaan saya kan? Betul. Ada atau tidak? Tidak ada. Nah, udah, kembali ke tempat duduk. Baik. Kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan, nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan, di saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya, waktu itu Rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Seorang alumni Universitas Gadjah Mada angkatan 1985 kembali menyita perhatian publik. Dalam sebuah video yang diunggah di aplikasi X, dulu dikenal sebagai Twitter, pria paruh baya itu menunjukkan ijazah aslinya. Ia menjelaskan bahwa semua informasi di ijazahnya ditulis tangan, mulai dari nama, nomor induk, hingga fakultas, sesuai format era tahun 80-an. Ia lalu membandingkan dengan ijazah milik mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang menurutnya berbeda dan patut dipertanyakan. Tak hanya itu, ia mengklaim Jokowi bukan lulusan UGM dan menyebut ijazahnya palsu. Padahal, jika benar masuk tahun 1980 dan lulus 1985, seharusnya mereka satu angkatan. Video ini langsung menuai reaksi beragam. Sejak diunggah Kamis, 8 Mei 2024 pukul 10 pagi, video telah ditonton hampir 500.000 kali, dibagikan 1.000 kali lebih, dan mendapat 6.000 tanda suka. Ya, ini ijazah saya. Nomor seri ya? Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Jadi kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, ya, nomor seri ini. Ya. Oke, soal fontnya ini ya, sama fontnya ya? ini saya yakin mestinya sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan. Di saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya, waktu itu rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya.
Saya alumni UGM. Tahun berapa, Om? Tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi dong masuk? Ya. Satu angkatan? Ya, kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun apa 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. Jadi sendiri tahun berapa? Saya sendiri wisuda tahun. Kalau seandainya misalnya terkait dugaan ijazah palsu Jokowi disidangkan di MK, kalau hakim MK seperti itu mungkin bisa temu ya titik terang sebenarnya. Apakah benar selama ini dugaan ijazah palsu Jokowi itu ataukah tidak? Setuju nggak kalian sama Henry? Tapi kenapa sampai saat ini tidak ada titik jelas, titik terang persoalan dugaan ijazah palsu ini? Dan yuk kita simak sama-sama. Ini beredar viral video sidang dugaan ijazah palsu Jokowi di PN Jakarta Pusat. Check it out. Saudara Oto, kalau Anda merasa benar bawa saja ijazah palsu Jokowi sini. Persidangan tentang ijazah Jokowi sudah berlangsung 2 tahun. Sudah berlangsung 3 jilid di Pengadilan Jakarta Pusat, di Pengadilan Negeri Solo, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Sudah 2 tahun tidak pernah ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Itu sebelum surat tahu. Kalau sudah tahu pasti bisa kita buktikan. Bawa saja, jalan. Saudaraku, rekanku Oto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa, selesai kasus tutup. Yang mulia. Ini kita sidang, Pak. Kita sidang ekor, nggak perlu tatap muka di sini lagi. Menjawab itu diupload aja melalui internet. Silakan ditandatangani dulu, ya. Karena kita ini berdasarkan tidak ada sidang lagi, bagaimana yang mulia? Jadi untuk kita kan sudah masuk ke jawab jinawab. Jadi nanti jawaban dari para tergugat tidak perlu datang ke persidangan menyerahkan, tapi cukup diupload di ekor secara online. Ini udah paham semua lah, nggak perlu lagi saya jelaskan ya. Oke, silakan dulu Pak ditandatangani. Ini yang mulia. Munculnya ekor itu kan satu situasional karena beberapa tahun lalu ada COVID-19, maka ada social distancing sehingga tidak ada orang datang ke pengadilan dan lain sebagainya, maka pakai ekor dalam pengertian nggak ada sidang. Sekarang udah nggak ada COVID itu virus apa sekarang ini? Virus kekuasaan berarti ini. Jadi nggak boleh, harus ada sidang. Jangan menyalahi undang-undang pokok kehakiman yang mulia. Jadi ini sudah menjadi Pak, sudah menjadi aturan kami, ya. Ya, saya pikir ini advokat sudah paham semua sebenarnya, ya, sudah paham Pak. Sekarang seluruh Indonesia udah paham apa yang mulai bahwa entar dulu, ya, bahwa kita persidangannya ini itu secara online, kan ada namanya ekor. Iya, itu karena situasional COVID. Ya. Tapi dalam biasanya sebelum ada COVID nggak ada sidang ekor-ekoran begitu. Ya benar. Ya nggak apa. Kalau udah benar sekarang harus ada sidang lagi. Sebelum COVID enggak, tapi sekarang menjadi perma. Sudah dipermakan, memerintahkan kepada kami seluruh pengadilan negeri, ya, seluruh Indonesia ini kita kan kami sudah ingatkan dari kemarin-kemarin, jangan mengikuti atau membuat hukum yang menyenangkan penguasa. Jangan. Ini tidak benar. Kalau mau ngerti yang berkuasa di negeri ini rakyat, kedaulatan rakyat. Ya, jadi ini sudah lama ini berlaku, ini firmanya tahun 2022. Ya. Kalau saudara tidak mau sidang ekor, kenapa saudara mau daftar melalui ekor? Nggak ada urusannya dengan urusan pendaftaran, itu karena mekanismenya udah berubah setelah kasus COVID sudah tidak ada. Itu kenapa dibalikin kepada satu situasi yang masih COVID? Ya, itu kan tidak benar gitu loh.
Ini ilmu itu harus logik, Pak. Nggak boleh nggak logik itu. Jangan apa. Maka ada jalan tengah apa. Nah, saya selalu menawarkan yang rasa keadilan. Ini punya falsafah kemanusiaan yang adil dan beradab. Majelis Hakim, mohon saya lagi ngomong. Yang mulia. Jadi tolong dengan hormat. Kalau itu mau menuju ke ekor, sudahlah. Itu kan sidang menjadi abal-abal, nggak kita tahu, nggak ada bisa berdebat dan sebagainya. Maka itu tidak fungsional sebagai sidang mencari keadilan. Tapi jalan tengahnya begini saja, Yang Mulia. Mohon dengan hormat. Nanti kalau nggak ini nggak nyambung soalnya, maafin saya. Gini aja lah, kan kita fokusnya ngerti persoalannya adalah ijazah palsu Jokowi. Saudaraku, rekanku Otto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa, saya kasus tutup. Yang mulia, pernyataan tentang ijazah palsu itu adalah tidak benar dan fitnah. Itu dulu satu, ya. Kami sangat keberatan dengan pernyataan tersebut. Saya ingin sampaikan, kami perlu berhadapan dengan kuasa penggugat yang mempunyai legal standing. Kami berpendapat bahwa penggugat ini tidak punya legal standing dengan gugatan ini. Itu sebabnya saya menolak mediasi. Ya, jadi saya pikir, Yang Mulia, karena persidangan kita ini menurut Perma Mahkamah Agung memang memakai e-court dan itu didukung, dan itu semestinya tidak hanya karena COVID, tapi itu betul-betul dilaksanakan untuk pelaksanaan pekerjaan yang sederhana, murah, dan cepat. Ya, jadi saya tetap inginkan bahwa itu sidang ini dapat dilakukan dengan e-court. Nanti kalau umpamanya dibuktikan pemeriksaan dengan saksi-saksi, kita bisa sidang secara langsung. Saya kira permanya dijalankan aja, Pak. Yang Mulia. Iya. Sekarang begini, jadi saudara rekan Otto, ya, Pak Hakim juga, kaitan dengan legal standing untuk yang memberikan kuasa kepada kita, itu sebenarnya agenda sudah awal-awal. Ini udah 4 bulan. Jokowi tidak pernah memberikan legal standing kepada siapa? Sobat saya baru digugat sebagai pribadi sekarang ini. Sebelum perkara itu Anda menggugat sebagai presiden. Jangan salah, Anda yang salah. Persidangan selama ini Anda lakukan menggugat presiden, bukan Jokowi pribadi. Izin Yang Mulia. Tolong dicatat itu. Anda izin Yang Mulia. Keberatan Pak Otto. Anda nampaknya tidak mengikuti persidangan ini dengan baik. Ya. Jangan lupa, kami tidak mempermasalahkan Jokowi sebagai presiden atau presiden adalah Jokowi. Yang penting bagaimana beliau masuk ke persidangan ini untuk mempertanggungjawabkan. Tidak seperti itu hukumnya. Bukan. Jika Anda tidak Anda harus bedakan pribadi dengan presiden. Kami sudah membedakan. Kalau begitu Anda yang tidak mengikuti persidangan ini, kami sudah membedakan. Kami sudah membedakan sehingga Yang Mulia memberikan arahan untuk mengedepankan Jokowi dan mengkemudiankan jabatannya sebagai presiden. Kami nggak ada masalah. Ya, saya hormati Yang Mulia. Saya minta jangan bicara kalau tidak melalui majelis hakim, ya. Jangan serobot-serobot begitulah. Ya. Izin Yang Mulia. Ini sudah selesai bicara. Izin Yang Mulia. Penggugat sudah bicara. Izin Yang Mulia. Sudah nggak ada lagi. Sudah. Ya. Jangan lari. Ini kok arahnya lari ke Yang Mulia belum selesai. Melanggar hukum acara kalau begini. Karena persoalannya bukan di situ. Kalau itu jadi persoalan, sudah selesai lama, Brother Otto yang saya hormati. Ya, sudah selesai di situ, Pak. Karena dalam pengertian hukum, kita semuanya sudah melalui prosedur dan benar. Kalau Anda minta salah satu prinsipal, Bambang Tri lagi ditahan gara-gara Jokowi yang memerintahkan atau apa yang kita tidak mengerti secara hukum. Itu tidak benar. Saya tidak mau itu dinyatakan dalam persidangan ini. Nggak ada urusannya. Tidak benar. Sekarang Anda nggak bisa buktikan aja gugatan Anda di persidangan ini melalui e-court. Silakan aja. Saya bisa buktikan kenapa pakai e-court. Saudara Otto, kalau Anda merasa benar bahwa saja ijazah Jokowi ini. Persidangan tentang ijazah Jokowi sudah berlangsung 2 tahun. Sudah berlangsung 3 jilid di Pengadilan Jakarta Pusat, di Pengadilan Negeri Solo, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Sudah 2 tahun tidak pernah ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Itu sebelum sudah tahu. Kalau sudah tahu, pasti bisa kita buktikan. Balas saja, salam.
Lebih baik dipastikan. Tolong dibawa karena tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan di Surakarta, sehingga sudah ada korban satu sekarang merasakan hukuman 4 tahun dan 2 yaitu Gus Nur. Penggugat, Jokowi tidak pernah hadir. Itu yang kami harapkan. Penggugat, diam, jangan bicara kalau tidak melanjutkan lagi. Saudara kan sudah tahu acara. Kok Mohon yang mulia jangan berpihak juga yang mulia. enggak memihak, kan salah. Ya, jangan ngomong dulu. Ini sudah selesai ya, perdebatan jangan berdebat lagi gitulah. Izin Ya, dikit aja. sudah enggak ada lagi. Tidak, Enggak ada lagi. karena ini penting. Ya, yang saya mulia. tidak berikan izin dulu. Sudah. Ini Ini bukan masalah perdebatan ekor. di sini. Enggak, bukan. Ini sebentar. Ini kan Ini seperti bicara pos ronda aja kalau begini ada modelnya. pemahaman aja. Ini Jadi kita izin. diatur hukum acara, jangan saudara Iya. bikin acara sendiri gitu ah. Bukan kaitan Enggak dengan ada gitu. ekor. Enggak ada ya. Enggak ada. Sekarang tanda tangan sini. Tanda tangan, silakan Bukan. tanda tangan sini. Ini ditandatangani bersedia untuk mengikuti acara ekor ya. Ini bahwa saudara bersedia mengikuti melalui ekor. Yang mulia, saya protes ini yang mulia. Kesepakatan itu harus kedua belah pihak. Kalau kita belum setuju nggak boleh tanda tangan gini. Ilmu hukum mana yang mengatakan begitu? Ini kekuasaan yang mulia. Ya, nanti kita atur. Nggak boleh begini. Ya, nanti kita atur. Ya, Yang mulia, ini sidang perdata, kekuatannya di kesepakatan. Saya dan teman-teman tidak sepakat untuk dengan ekor. Kenapa dipaksakan? udah nggak bisa. Saudara Kok nggak bisa? Siapa bilang nggak bisa? Yang mulia ini, bagaimana yang mulia kau memaksakan? Ya, ini dasar. Agung tentang ekor. Aturan itu jauh di bawah undang-undang, nggak ada urusannya dengan aturan Nggak bisa. itu. Nggak bisa. Nggak boleh yang mulia. Kami tolak. Mengapa kau sebagai yang mulia yang harusnya bijaksana dan punya kode etik, Ya. harus disiplin, harus profesional, Ya. harus jujur, harus benar. Kenapa yang mulia berpihak? Yang mulia tahu persis. Kalau beralasan dengan perma, beralasan dengan peraturan Mahkamah Agung, dengarlah. Diam. Perma itu di bawah undang-undang yang mulia. Masa pelajaran sedasar gitu aja nggak paham. Saya tidak mau begitu. Saya tidak sepakat dengan ekor. Kalau mau sidang bertarung di sini. Ya bisa. Secara intelektual, adu hukum. Ya, tetap Bukan acaranya dengan ekor. Ya. Kalau ekor siapa yang tahu? Sambil berak juga bisa lihat ekor itu. Ya, Enak aja, nggak bisa. Harus sidang yang mulia. coba lihat penggugat ya, penggugat coba dengar baik-baik dulu penggugat. Kita ini kan memahami semua hukum acara. Terus bagaimana kalau kita nggak sependapat? Lalu dipaksakan. Sidang apa kalau dipaksakan ini? Ini hakim apa yang bisa berbicara seperti ini? Nggak bisa begitu. Ya, ya. Kenapa dia setuju yang mulia? Ya, karena dia menguntungkan dia. Semua ini menguntungkan dia. Jadi Kemarin nggak ada gitu. Janji yang mulia kemarin adalah sidang akan lanjut. Iya. Ini sesuai hukum acaranya di Iya, sini. tapi tidak dengan ekor. Ya, nggak bisa. Ya. Kok tidak bisa? Bagaimana? Apa alasan hukum yang membuat tidak bisa? Peraturan Mahkamah Agung itu di bawah undang-undang. Undang-undang mengajarkan HIR pasal 123 ayat 1 dan semua peraturan lainnya harus sidang di sini. Bahkan Undang-Undang Pokok Kehakiman, Undang-Undang Pokok Kehakiman nomor 48 tahun 2009. Pasal 2 ayat 4. Sidang itu harus cepat, murah, sederhana. Ya, nggak ada. Nggak bertele-tele, ini bertele-tele. Janganlah berpihak loh. Jadi gini ya, sebenarnya saya mau menjelaskan, tapi saya
Yakin saudara sudah mengerti. ini Sekarang perdata. zaman ini sudah berubah, Pak. Perdata kekuatannya harus dikesepakatan. Saya tidak sepakat dan kawan-kawan, betul? Ya, Prinsipal juga tidak sepakat. ya. Oke lah. Jadi sekarang acaranya Kalau dia menuntut tentang yang memberi kuasa harus hadir, keluarkan Bambang Tri dari penjara. Bawa ke sini. Itu baru fair. Kalau itu tidak penting, ada prinsipal lain. Itu ada hadir tuh, yang dari UI tuh. Hadir tuh. jadi kan Dia mengerti prinsipal, hukum Pak. acara, Bapak. Dia punya Ya. hak hukum. Ya. Yang mulia harus melayani sebagai hakim bijaksana, tidak boleh berpihak. Ini yang mulia sudah berpihak. Ini tolong. Prinsipal kita punya hukum yang sama. Pasal 27 ayat 1 UUD 45. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa yang mulia ngadepin presiden jadi kecuali? Kan di sini presiden pribadi, katanya harus dipisahkan. Ya. Jadi tolong dipahami hukum acaranya ini kan sekarang masuk ke jawaban. Hanya jawaban aja. Hukum acara itu, Jawaban itu aturannya dari Perma yang kata dibilang pakai ekor. Itu di bawah undang-undang. Dan kalaupun berlaku pada undang-undang, dia di bawah undang-undang dasar. Pasal 27 ayat 1 tadi saya sudah sebut. Kita ini berkesamaan kedudukannya. Nggak ada urusan Jokowi presiden. Berkesamaan kedudukannya tanpa kecuali. Oke, sudah di situ ya, sudah di situ. Sekarang kita melangkah ke jawaban, ya. Saya tinggalkan perdebatan. Kok enak aja begitu ya mulia? Kemarin Ini berarti benar bahwa yang mulia sedang menjalankan bonum columna hominis, yaitu hukum yang menyenangkan penguasa. Anda tidak menjalankan azas audi alteram partem, yaitu azas yang mendengarkan kedua belah pihak. Ya, ya. Kita ikuti hukum acaranya lah. Sekarang ini jawaban dari pihak tergugat. nggak boleh, jangan kayak ini udah tragedi yang mulia. Hakim yang dulu tuh diganti karena nggak mampu ngatasi masalah ini. Nah, yang mulia nggak mampu juga. Yang mulia tidak berpihak kepada rakyat dan keadilan. Yang mulia takut sama penguasa. Sebentar dulu ya. Yang mulia, boleh saya boleh sedikit memberikan masukan dan usul. Ini perma ini kan dibuat oleh Mahkamah Agung, ya kan? Jadi saya bacakan aja sedikit tata cara tentang isi daripada perma tersebut yang bisa kita pakai sebagai landasan untuk beracara di persidangan ini. Saya bacakan ketentuan pasal 20. Persidangan secara teloroni dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan pada sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik. Jadi, persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik. Artinya, ketika penggugat mengajukan gugatan secara elektronik, dia telah memberikan persetujuan kepada majelis pada pihak untuk melanjutkan perkara ini secara elektronik. Jadi ini adalah persetujuan daripada penggugat sebelumnya. Jadi kenapa dipersoalkan lagi? Ini undang-undangnya. Demikian yang mulia. Saya bantah tuh. Ya, jangan dibantah Bantahan lagi. saya logika hukum juga. Ini jangan dibantah, kawan. Iya, tapi Jangan dibantah lagi ya. Tapi undang-undang itu Anda artikan, Anda maksudkan. Nggak ada undang-undang itu dengan maksudnya. Undang itu letterless. Nah, konteks tentang pendaftaran memang itu peraturannya. Semua kasus. Tapi tidak ada ketentuan harus ekor. Tafsir pribadi. Tidak ada. Dari mana? Apalagi itu kaitannya dengan COVID-19. Jadi sekarang pendaftaran oke lewat ekor, tapi kami tidak sepakat kalau sidang lanjutannya lewat ekor. Karena kita bisa berdebat di sini. Kalau bisa Anda- cari begini, data yang benar atau tidak. Teman-teman jawab saya, kalau Anda tidak sepakat, kenapa Anda mendaftarkannya melalui ekor? Karena urusannya sidang itu akan berjalan normal, bukan ekor. Peraturan Mahkamah Agung mengatakan kalau Anda mendaftarkan melalui ekor, itu Anda menyatakan bersetuju untuk melalui ekor.
Enggak ada begitu. Ya, ini saya bacakan tadi. Enggak ada. Itu artinya. Itu menurut Anda, maksud saya tidak begitu. Ya, jadi Anda lihat dong, kalimat awalnya harus kesepakatan kedua belah pihak. Harus ada kesepakatan kedua belah jadi pihak. saya jelaskan tadi sama dengan tadi ini. Silahkan putus bahwa dengan mendaftar dengan ekor, kan saya jelaskan itu. Berarti sudah setuju untuk dilakukan secara ekor. Ini juga dibacakan tadi oleh Prof. Foto itu kan dibacakan bukan pendapat Itu dia. maksudnya, jangan lagi yang mulia menjustifikasi maksudnya. Itu ada Nggak permana benar. tuh. Kalau saya tidak bermaksud begitu gimana? Kalau tergugat gimana? Ini ya kita jangan berdebat ya, jangan berdebat dulu. Ini jangan berdebat dulu. Nah, sekarang ini kan kita mau masuk ke jawaban tergugat. Apakah tergugat mau mengajukan secara ekor atau secara langsung di sini? Kami bermaksud akan mengajukannya secara ekor. Ya, sesuai permohonan. Karena gugatannya didaftarkan secara ikot, maka saya akan menjawab secara ikot. Yang mulia, kita kan semua belajar hukum. Tidak serta-merta ekor itu harus berlaku. Tidak serta-merta. Apa logikanya? Tergantung kebutuhan. Dalam konteks COVID kita terima. Tapi kita lagi nggak ada masalah COVID, nggak ada virus. Yang ada virus ketakutan, virus kekuasaan. Jadi saya Ini musyrik dari segi Islam. Tidak boleh takut kepada manusia. Ini sudah jadi undang-undang, Pak. Sudah jadi aturan. Iya, Pak Nyo, tapi yang mungkin jangan berpihak begitu dong. Bukan berpihak. Kenapa maksud dia diterima, maksud saya tidak? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke jawaban loh ini, ya. Kok masuk Ini masuk jawaban ini kok. Saya udah kasih jalan tengah tadi. Oke lah pakai ekor segala macam, tapi tunjukin dulu ijazah aslinya ada apa tidak. Kan dia bilang punya, tunjukkan. Jadi, minta tolong ya dari tergugat, tolong tanda tangani dulu ya, tanda tangani semua dulu, pegangan kami bahwa setuju secara ekor. Ya, silakan tergugat dulu. Silakan tergugat, ya. Bisa ditanyakan tergugat yang lainnya. Baik, kalau pada prinsipnya kami akan mengajukan jawaban dengan ekor. Tadi Prof ada menyampaikan asas murah, ringan biaya dan sederhana. Satu sisi di sini ekor ini jawab menjawabnya kan lewat online dimasukkan, tetapi nanti pembuktian mau pemeriksaan saksi, mau menghadirkan surat tetap di sini. Jadi saya juga ada sidang di tempat lain saat ini yang mulia. Tolong hargai tergugat 1, 2 sampai 8 supaya kami juga waktunya ada di sini karena kami 4 bulan mulia. Dan hanya Bapak ini perdebatan yang sia-sia. Anda mencak baru sekali mengatakan waktu Anda terbuang. Kami sudah 11 kali persidangan menanti kedatangan kuasa Jokowi. Ya, 11 kali kita datang. Anda baru sekali. Kami sudah 11 kali. Kami sudah 11 kali. Paham Anda? 4 bulan hanya menunggu legal standing. Yang mulia, kami minta. Jangan bicara tidak Enggak, kami minta tolong ditertibkan sidang ini supaya tidak debat kusir, tidak seperti pasar. Ya sudah ya. Ini tidak boleh lagi ada bicara tanpa melalui majelis hakim. Yang mulia, saya mohon izin. Sudah. Tidak begitu yang mulia. Ini hak hukum, tidak boleh Saudara dilarang. jangan memaksakan kehendak. Tidak boleh. Harus ada kesempatan. Ya, ini kan Saya minta izin karena saya mewakili prinsipal. Ada prinsipal mau bicara. Tolong dikasih kesempatan. tidak bisa ya. Kok kenapa nggak bisa? Kan dia kasih ke saya. Saya minta dia bicara. Apa yang nggak boleh? Ini acaranya apa mau dihadirkan di sini? Iya, dia punya pendapat yang tidak ada. Yang mulia, kecuali kalau dia menyatakan mencabut kuasanya boleh masuk. Nah, jangan dipanggil dulu kan itu. Mohon maaf, kenapa yang mulia mengatakan seperti itu? Makin jelas, remum communo hominis. Ya, Tidak boleh masuk di sini karena saudara kuasanya berkeberatan dengan cara yang mulia memimpin persidangan hari ini. Mohon didengarkan pendapat beliau. Ya, yang mulia.
Saya kira sudah waktunya untuk tanda tangan aja. Jadi gini ya, pihak tergugat yang bersedia silakan tanda tangan. Ya, baru kita tulisnya. Ya, silakan ditanda tangan dulu bahwa saudara setuju ekor. Tanda tangan dulu. Yang mulia, dari ilmu hukumnya nggak ada artinya dia tanda tangan orang kita nggak setuju kok. Gimana logikanya? Pasal berapa tadi? Dianggap sudah setuju. Begini kunjungnya, ini persidangan. Kami kasihkan hak saudara untuk mengikuti persidangan, tapi ikutlah secara tertib, ya, nggak ada yang semua. Saudara siapa? Mengatakan ini munafik, saudara ada kepentingan atau tidak?
Jadi baik ya, para tergugat semua sudah setuju untuk mengajukan secara ekor. Yang mulia, Nanti yang mulia, jangan dipotong dulu, jangan saya lagi begitu yang jelaskan mulia. dulu. Nggak boleh si hakim begitu, hari baru bijaksana. Enggak, saudara harus jangan dengarkan memaksakan kehendak dulu. begitu. Kita ini penggugat, ada hak hukum untuk itu. Sebentar dulu saya bicara. Begini yang mulia, ajas dari hukum perdata ini konsensus Ya, atau udah paham. konsoliditas yang betul-betul konsensus dalam antara kita dengan yang pihak penggugat dan tergugat. Itu azas utama. Kalau nggak ada kesepakatan nggak bisa jalan. Ya. Lu mau jalan sama siapa orang yang gugat kita kok? Sudah kami pahami, saudara Enggak, bukan itu masalahnya. Saudara menolak atau menerima? Masalahnya ada kode etik hakim. Iya. Harus jujur, harus benar, harus adil, harus transparan, harus profesional, harus disiplin. Saya menilai hakim melanggar kode etik itu. Beri kesempatan kita. Sudah, sudah diberikan panjang lebar Iya, saudara tapi bicara. kenapa jalan terus? Iya, Kenapa jalan terus? Saudara nggak bisa paksakan kehendak begitu. Ini hukum acara kita pakai ini. Ya, jangan paksakan kehendak begitu. Kami juga nggak pakai kehendak, memaksakan kehendak di sini. Ini bukan soal Sudah, pemaksaan kami tinggalkan kehendak. saudara ya. Ini Kita soal catat. konsensus. Kita catat aja apakah saudara bersedia mengikuti ekor atau tidak bersedia, itu aja. Yang mulia, Enggak, biar kita catat di berita acara. yang mulia, hal itu Bentar dulu. yang mulia. Ini nggak- gimana? hal itu nggak perlu ditanyakan lagi yang mulia. Ya. Hal itu nggak perlu ditanyakan karena apa? Penggugat mengajukan gugatan secara elektronik. Ya. Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 3 menyatakan bahwa kalau dia sudah mendaftarkan melalui elektronik, maka persetujuan itu secara hukum telah diberikan oleh penggugat untuk melaksanakan persidangan elektronik. Jadi nggak perlu ditanya yang mulia. Oke, baik. Jalankan lagi peraturannya Ya. ini. Jadi tadi saya sudah jelaskan dari awal itu bahwa dengan mendaftar elektronik di bawah kan sudah menyetujui ekor. Saya sudah dari awal. Sebentar Dia dulu. boleh berpendapat, saya mau bantah Sebentar pendapat. dulu, saya bicara Perma dulu. itu lahir dalam kondisional adanya COVID-19. Nah. Situasionalnya seperti itu. Ya. Harus dijawab dengan begitu. Kalau tidak ada COVID, nggak ada perma itu. Jadi sudah ya. Itu logika hukum. Harus lihat situasionalnya, nggak bisa Ya. serta merta untuk kondisi yang berbeda dipraktikkan itu, tidak bisa dong. Ya. Bagaimana akal sehat kita? Nah, sekarang kami butuh. Walaupun tadi disebut nanti pembuktian itu kan nanti yang kita mutus sekarang. Kalaupun nggak mau sibuk dan lain sebagainya, efisien, tunjukkan ijazah aslinya. Itu saja. Selesai, kasus tutup. Ya. Sudah selesai semua ya. Nggak boleh lagi dikomentari. Mau jalanin sidang apa kalau kita nggak sepakat? Masa sidang jalan terus? Sudah. Ya, kami sudah jelaskan panjang lebar. Ini melangkah terus persidangan ini, kecuali ya nanti Yang memasakkan kehendak siapa di sini? Nah, ini hukum acara. Yang memasakkan kehendak. Hukum acara kita pakai ini. Nah, sekarang jawabannya Yang ada kode etik loh hakim itu. Nah, Ada sekarang komisi yudisial. Sekarang ini kami mau catat sikap saudara, meskipun dari awal saudara sudah menyetujui dengan mendaftar secara elektronik atau ekor, itu dari awal saudara dianggap setuju. Nah sekarang detik ini lagi saya mau tahu sikap saudara. Apa ini saya mau catat di berita acara kita. Apakah saudara setuju dengan secara sidang kita secara ekor ini menjawabnya atau tidak? Itu aja dulu. Nah, kalau itu yang ditanya kan bergantung situasional. Kalau suasana COVID saya setuju, tapi kan tidak ada suasana COVID, tidak ada yang mengganggu untuk bisa berlangsung terus. Ya, jadi Tidak tidak setuju. berlangsung. Jadi sekarang tidak setuju. Kalau saya tidak setuju apa efeknya? Enggak, saya baca di berita acara. Ya, dalam konteks ini nggak bisa juga yang mulia jalan terus dong. Iya, nggak bisa saudara. Nggak bisa. Bukan saudara yang pimpin sidang. Ingat yang mulia, Ada. hakim yang pertama sudah diganti karena ada persoalan yang tidak selesai. Kalau begini kita merasa keadilan kita diinjak-injak, kita ini rakyat yang mulia. Nah, Ya. itu aja tadi dijawab Oleh karena saudara itu. setuju atau tidak nih, itu aja. Jangan begitu. Ya. Harus ada logika. Setuju atau tidak itu ada background. Apa backgroundnya? Background perma itu karena ada situasi yang namanya COVID-19. Sekarang udah nggak ada yang mulia. Masa harus begitu lagi? Ini sudah jadi undang-undang bagi kami ya. Ini undang-undang bagi kami. Yang mulia, Nggak bisa lagi. Nggak usah ditanggapi saudara. Nggak usah ditanggapi. Ya. bukan menanggapi. Kami dari pihak tergugat 1 menggunakan hak hukum kami dengan taat asas menggunakan ikor. Jadi ini hak hukum kami juga ikor. Ya, sudah. Jadi tidak bisa mau diterima atau tidak oleh pihak penggugat, pihak tergugat menggunakan hak hukum untuk menjawab sebagai ikor. Ya,
Ya, oke. Ya kalau sama-sama hak hukum nggak boleh langsung dipihaki yang setuju, kami nggak setuju. Itu namanya gitu. Kalau saudara nggak setuju, silakan nanti untuk repliknya saudara sampaikan ke PTSP sebelum hari sidang nanti sudah diunggah oleh panitranya. Permanya bunyinya seperti itu. Ya, itu yang mulia, itu tahapan. Ini permanya maksudnya. Kalau saudara setuju karena saudara dapat secara online. Saya mau tanya yang mulia, perma itu lahir dalam situasi apa? Tidak dalam situasi apa-apa. Ya COVID. Ini objek. Pengadilan sudah berbasis elektronik, berbasis IT, tidak secara manual. Hukum itu melihat sejarahnya kenapa. Perma itu tidak pernah dikeluarkan karena COVID. Lihat pertimbangannya di dalam perma. Perma itu dikeluarkan adalah untuk mengikuti perkembangan zaman, bukan karena COVID. Boleh dilihat pertimbangannya. Jadi mana kata-kata COVID dalam perma itu? Nggak ada. Ya. Nggak ada itu. Memang tidak ada perkembangan zaman. Tahu suasana dikeluarkan itu suasana COVID. Nggak bisa tidak. Begitu. Jadi baik ya. Kita secara tertib lah. Nah sekarang kita masuk ke jawaban. Jawaban nanti itu diajukan secara elektronik ya. Berapa lama yang dibutuhkan ya? Berapa lama waktu dibutuhkan untuk mengajukan jawaban? Karena kita baru terima kuasa kemarin, ya. Kami minta waktu 2 minggu yang mulia. 2 minggu. Kalau 2 minggu berarti jatuh tanggal 15 ya. Jadi sampai tanggal 15 paling lambat jam 2 siang yang mulia sudah masuk jawaban. Nggak boleh ketuk palu dulu mas, belum ada. Ini ajas konsensusnya bagaimana? Saya minta saudara. Nggak boleh memaksakan kehendak. Ini ciri-ciri penguasa zolim ini, memaksakan kehendak. Nggak boleh yang mulia. Saya protes keras. Kita punya hukum yang sama. Kita penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, advokat, sama haknya. Yang paksakan kehendak dari segi pembelaan. Ya, yang paksakan kehendak siapa? Kan saudara yang paksakan kehendaknya itu. Ada saudara Pak Hakim, ini yang mulia. Ya. Tolong dengan hormat. Prinsipal kami tadi sudah konfirmasi tidak ada yang setuju. Karena ini mubazir, percuma. Ini cara-cara penguasa untuk menghindar dari objektivitas. Ya. Tentang ijazahnya itu. Enggak, kenapa kau lari ke prinsipalnya? Kok nggak bisa tanya kasih kuasa ke kita. Ya itulah. Tanya dulu. Enggak, ya ini pendapatnya kuasa prinsipal atau saudara kuasa? Prinsipal tidak setuju. Kalau dia tidak setuju, saya setuju. Kan tidak punya kuasa lagi saya. Ini kami catat di berita acara ya. Jadi kuasa tidak setuju dengan alasan prinsipalnya tidak setuju. Begitu ya. Kami catat di berita acara itu. Oleh karena itu kan memang mau jalan terus. Ya. Kami keberatan. Kami sekarang usulkan ganti lagi hakim. Kita ganti hakim. Anda bisa diganti. Nggak bisa Anda maksakan. Nggak bisa. Ya. Bagusnya sidang ini diskors. Kami mau ngadap ke ketua PN. Kami mau ngadap ke ketua PN. Ya, baik, ini tidak benar. Ya. Baik nanti saudara sampaikan ke pimpinan itu ya. Saya tidak tanggapi ini ya, saya tidak tanggapi dulu. Sekarang kita kembali ke jawaban. Jawaban itu tanggal 15 paling lambat. Nggak bisa gitu. Itu jalan terus. Sudah. Kita kan belum sepakat. Bagaimana sih? Sudah cukup ya. Baik. Sidang hari ini dinyatakan ditutup.